Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Ya, silakan dimulai saja. Pak Farid ya. Cek. Oke. Sudah mulai aja mungkin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul meskipun melalui Google Meet ini, tapi insya Allah keberkahan daripada kegiatan yang kita laksanakan itu tidak berkurang sama sekali. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin tabiat, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan kajian hadis pada sore kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin langsung saja kepada Pak Elan selaku pemateri kita pada kajian kali ini, dipersilakan. Sebentar, Farid belum ini. Di dulu. Oh, nggak terdetek. Sama siapa ya? Ada Xiaomi ada. Silakan di share screen dari Bapak, nggak bisa terdetek. Baik Bapak, sebentar. Silakan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian kita setiap hari Kamis sore, yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengulang kembali bahasan. Jadi karena selama pandemi ini kita vakum ya, kecuali beberapa pertemuan yang kita lakukan kemarin, sehingga kemudian ditambah dengan alhamdulillah
program kita ini terus menyebar ke masyarakat yang lainnya, sehingga kemudian dibutuhkan adanya pengulangan-pengulangan baru dari materi-materi kajian kita ini. Hadirin sekalian, jadi kita mengulang sekarang pada bab Fadilah Ilmu. Pada bab Fadilah Ilmu, insya Allah materinya tengah diusahakan untuk muncul. Bagaimana? Si Umi sudah muncul? Ya. Sebentar Pak, ada kendala di laptop. Oh iya, silakan diusahakan dulu. Sedang diupayakan. Ya. Hadirin sekalian, nanti kita tunggu dulu. Tapi dicoba dari Bapak bisa barangkali ya. Oh ya, sama. Tidak muncul ya. Jadi hadirin sekalian, ada muncul film dari Bapak nih. Nah, alhamdulillah terlihat untuk semua ya. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, sudah terlihat Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, hadirin jamaah rahimahullah dimanapun Anda berada. Jadi kita masuk sekarang pada bab tentang keutamaan ilmu atau kelebihan ilmu. Tepatnya fadilah di sini adalah kelebihan kita terjemahkan. Jadi kita masuk pada bab tentang fadlul ilmi. Kita besarkan sedikit. Nah, seperti itu. Jadi kita masuk pada bab fadil ilmi. Bab tentang kelebihan ilmu. Nah, hadisnya hadis nomor 82. Di sini Rasulullah Imam Bukhari, maksudnya Imam Bukhari menuliskan rujukannya. Ketika beliau menuliskan hadis itu diawali dengan sanadnya. Sini. Jadi hadatsana, ini perkataan Imam Bukhari hadirin sekalian. Jadi hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Sa'id bin Ufair. Sa'id bin Ufair. Qala, kata beliau, hadatsani telah menceritakan kepadaku siapa? Lais. Qala, berkata Lais, Lais berkata, hadatsani, ini hadatsani telah menceritakan kepadaku siapa? Uqail. Nah, gitu. Kemudian Uqail mendapatkannya an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab ini. Kemudian Ibnu Syihab mendapatkannya an Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar. Anna, sesungguhnya Ibnu Umar, sesungguhnya Ibnu Umar itu qala pernah berkata. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Nah, ini yang dalam tanda kurung, hadirin sekalian, yang dalam tanda kurung itu adalah teks hadisnya. Jadi hadirin sekalian, kalau kita cerita kembali, mengingatkan, ya, kalau kita cerita tentang kajian hadis dengan kajian Al-Quran, gitu ya, terutama tafsir ya, atau boleh juga bukan tafsir juga. Ya. Jadi kalau kita cerita tentang kajian hadis dengan kajian Al-Quran, bedanya di mana? Bedanya kalau pada
Al-Quran itu kita tidak didahului oleh rawi dan sanad. Jadi kalau kita mengkaji Al-Quran, langsung kita dihadapkan kepada teksnya. Begitu, teks Al-Quran. Misal kita buka Al-Quran langsung, misal tahu dulu, kemudian alif lam mim zalikal kitabu la raiba fiih. Misal begitu. Langsung kepada teksnya. Tetapi kalau kita mengkaji hadis, nah sebelum kepada teks hadis, kita dihadapkan dulu kepada sanad dan rawi. Begitu. Nah, ini perbedaannya kalau kita mengkaji Al-Quran dan mengkaji hadis. Nah sekarang pertanyaannya, hadirin sekalian, kenapa pada hadis itu ada ada rawi dan sanad? Nah kembali kepada sejarah dibukukannya hadis dan Al-Quran berbeda. Kalau Al-Quran dibukukan itu langsung ketika Nabi masih hidup, dituliskan langsung begitu. Sementara hadis itu dituliskannya jauh setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis itu dituliskan kira-kira pada abad kedua Hijrah dituliskannya. Jadi 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, baru hadis dituliskan. Begitu. Nah, selama rentang waktu dari Nabi sampai abad kedua Hijrah itu, dihafalkan, diriwayatkan dari hafalan yang satu ke hafalan yang berikutnya. Begitu. Nah, oleh karena itu, untuk menelusuri berita bahwa Nabi telah berkata itu dan ini, maka dibutuhkan adanya informasi rawi dan sanad. Rawi dan sanad itu tadi yang meriwayatkan hadis tadi, begitu. Nah, oleh karena itu ketika Imam Bukhari itu menuliskan hadis nomor 82, dia kemudian mempertanggungjawabkan hadis yang akan dituliskannya itu dengan menyampaikan sanad dan rawinya. Begitu, sanad dan rawinya. Nah, ketika beliau akan menuliskan teks hadis itu, dia dahulukan penulisan tentang sanadnya. Nah, kata beliau, hadatsana. Nah, di Imam Bukhari itu menyatakan hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini ingat Imam Bukhari. Siapa yang menceritakan kepada Imam Bukhari? Yaitu Sa'id bin Ufair. Ini Sa'id bin Ufair ya, Sa'id bin Ufair. Berarti Sa'id bin Ufair ini adalah gurunya Imam Bukhari. Nah, Imam Sa'id bin Ufair tadi juga tentu tidak sembarang meriwayatkan hadis kepada Imam Bukhari, melainkan beliau punya rujukannya juga, itu sanadnya. Nah, sanad yang dimaksud adalah gurunya Sa'id bin Ufair, yaitu Alais. Nah, Alais, gitu ya. Nah, demikian juga dengan Lais. Beliau pun juga menyandarkan periwayatannya kepada Sa'id bin Ufair dengan mengutarakan gurunya atau sandarannya, yaitu Ukail. Demikian juga Ukail menyandarkannya kepada Ibnu Syihab. Di sini Ibnu Syihab kepada Hamzah bin Abdullah bin Umar. Nah, begitu. Jadi kepada Hamzah bin Abdullah bin Umar. Nah, kemudian baru Abdullah bin Umar menyatakan bahwa Ibnu Umar. Nah, jadi yang jumpa dengan Ibnu Umar siapa? Yang jumpa dengan Ibnu Umar adalah Hamzah bin Abdullah bin Umar. Nah, beliaulah yang jumpa dengan Ibnu Umar, dengan anaknya Umar bin Khattab. Nah, beliaulah yang kemudian berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Jadi dengan demikian, kalau kita bicara sanad hadis, maka sanad yang pertama itu adalah ini Sa'id bin Ufair, dan sanad yang terakhir adalah Ibnu Umar. Ini dari kalangan sahabat. Nah, kalau kita cerita rawi yang pertama adalah Ibnu Umar yang ini, dan rawi yang terakhir adalah Sa'id bin Ufair. Sementara Imam Bukhari
bukan rawi. Beliau itu jabatannya adalah sebagai penyusun hadis atau sebagai mudawin atau sebagai bukhari. Gitu. Nah, demikian hadirin sekalian persoalan rawi dan sanad. Jadi kalau kita masuk kepada kajian hadis, kita pasti dihadapkan kepada itu, kepada rawi dan sanad. Karena rawi dan sanad itu adalah bukti-bukti sejarah yang mendukung apakah hadis yang dituliskan oleh seorang muharrir, seorang mudawin, seorang pembuku hadis, itu betul-betul menunjukkan bahwa hadis itu otentisitas dari Nabi atau bukannya. Gitu. Nah, hadirin sekalian, jadi hadis ini sesungguhnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang dia berkata begini, Sami itu aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu qala bersabda. Nah, ini teks hadisnya yang dalam tanda kurung. Nah, kata Rasulullah, baina ana naimun. Suatu ketika aku tertidur, kata Rasul. Ya, tertidurnya sebentar gitu ya. Tertidur sebentar. Jadi baina ana naimun. Ya. Aku tertidur sebentar. Kemudian dalam tidurnya itu utitu biqadahi labanin. Kata Rasul, aku dalam tidur itu aku bermimpi diberikan apa? Biqadahi labanin, segelas air susu. Gitu. Fasyaribtu, maka aku minum air susu tadi hatta ini sampai, maksudnya minum sampai puas. Hatta ini sehingga seolah-olah aku melihat al-aro, aku melihat dalam mimpi tadi Arya air susu itu bercucuran, ya, yakhruju bercucuran fi adfari pada jari jemariku. Jadi Rasulullah itu minum air susu dalam mimpinya itu sampai puas sehingga, tapi air susu itu terus mengalir dari jari jemarinya dalam mimpi beliau itu. Nah, kemudian atau itu kemudian aku berikan fadli sisanya, sisa dari apa yang beliau minum, ya. Diberikan ke siapa air susu itu? Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab. Nah, begitu mimpi Nabi. Nah, lantas para sahabat bertanya, "Fama awal tahu?" Apa takwilnya impian itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Nah, ini pertanyaan sahabat. Fama awal tahu, apa takwilnya impian tadi ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, al ilma, apa yang diberikan dari air susu kepada Umar bin Khattab itu tidak lain adalah ilmu. Nah, begitu. Nah, hadirin sekalian, terjemahan bebasnya ada, insya Allah terlihat pada laptop atau pada handphone hadirin sekalian yang Allah muliakan ini. Dan jika hadirin membutuhkan filenya, membutuhkan filenya ini, ya, bisa hadirin kontak ke panitia, ya, nanti dijelaskan siapa yang harus dihubungi oleh panitia nanti, ya. Mungkin bisa di download di mana, itu difasilitasi oleh panitia. Nah, hadirin sekalian, hamba Allah yang Allah muliakan. Nah, kita lihat sekarang penjelasan hadisnya. Nah, ini kita lihat penjelasan hadisnya. Nah, ini penjelasan hadisnya. Ya, sengaja berupa pemaparan biasa supaya mudah dibaca oleh kita semua. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Coba kita lihat poin pertama.
hadis ini menjelaskan bahwa ilmu yang diwariskan Allah dan Rasulnya, nah ini ya, bahwa ilmu yang diwariskan oleh Allah dan Rasulnya, ini ya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa ilmu yang diwariskan oleh Allah dan Rasulnya tentu adalah ilmu agama, bukan ilmu umum. Jadi ketika Rasulullah itu menyatakan air susu ini diberikan kepada Umar bin Khattab, dan air segelas dan air susu itu yang sepertinya tidak habis-habisnya tadi, kata Rasul itu adalah simbol daripada ilmu. Tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu umum. Begitu, bukan ilmu ekonomi, ya, bukan ilmu umum lainnya, bukan, tetapi ilmu agama. Nah, oleh karena itu pantas, ya, bahwa sahabat itu adalah ahli warisnya yang pertama dari ilmu nubuwah tadi. Jadi bahwa sahabat itu adalah ahli warisnya yang pertama dari ilmu agama itu. Gitu. Nah, yang kedua, hadirin sekalian, hadis ini dengan tegas menyebutkan ciri-ciri ilmu itu sendiri. Ciri-ciri ilmu agama itu sendiri. Bahwa ilmu sebagaimana dipaparkan pengertian di atas, ilmu agama tadi, ya. Maksudnya pada pemaparan sebelumnya bahkan, ya, adalah merupakan ilmu yang sebenarnya yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang dimaksud tentu adalah ilmu nubuwah. Nah, ini yang diwariskan oleh Rasulullah kepada sahabat itu, dalam hal ini kepada Umar bin Khattab. Kemudian ilmu nubuwah inilah yang kemudian diwariskan oleh Rasulullah kepada sahabat, kemudian para sahabat mewariskannya kepada ulama al-amilin, dari para ulama yang mengamalkan ilmu tadi, baik dari kalangan tabi'in, ya, dan selanjutnya kepada ulama al-amilin generasi berikutnya, dan kemudian sampai kepada kita. Nah, hadirin sekalian, ini ada dalam kurungnya ulama al-amilin yang dimaksud itu adalah ulama yang tipe ketiga, ya. Kenapa ada ulama tipe ketiga? Karena ini ada kaul, ada kaul, ada pendapat dari ulama salaf, ya, ulama kita terdahulu, bahwa katanya ulama itu dibagi tiga. Ada alimun billah, laisa aliman bi amrillah. Nah, begitu. Ulama itu ada tiga macam. Ada alimun billah, laisa aliman bi amrillah. Yaitu ada ulama yang berilmu tentang Allah, laisa aliman bi amrillah, tetapi tidak berilmu kepada perintahnya. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, ada alimun bi amrillah, laisa aliman billah. Ada corak yang kedua, ada ulama itu, ada yang alimun bi amrillah. Dia itu mengenal kepada perintah Allah. Namun laisa aliman billah, tetapi dia tidak berilmu kepada Allah. Nah, dan corak yang ketiga yang disebut dalam tulisan kita ini, itu ulama al-amilin tadi, adalah ulama corak yang ketiga, itu alimun billah, dia alim kepada Allah, berilmu kepada Allah, alimun bi amrillah, juga berilmu kepada perintahnya, gitu. Nah, hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk memahami, mengartikan tiga kalimat tadi, maka kita masuk pada rumusan begini. Bahwa yang dimaksud dengan alimun billah itu artinya takut kepada Allah. Karena seperti bahasan kemarin, orang dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Nah, begitu. Sehingga orang yang alim kepada Allah itu tidak lain mereka yang khawafuhu, yang takut kepadanya. Nah, adapun yang dimaksud dengan aliman bi amrillah, berilmu tentang perintah Allah, artinya dia mengetahui tentang halal dan haram. Apa yang dihalalkan Allah dan apa yang diharamkan Allah. Begitu. Nah, jadi kalau begitu, yang dimaksud dengan alimun billah, ulama corak yang pertama ya, alimun billah, itu orang yang berilmu tentang Allah, laisa aliman bi amrillah, tetapi tidak berilmu kepada perintahnya. Maksudnya, corak yang pertama itu, ada ulama yang alimun billah, dia itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Namun sayang, rasa takutnya kepada Allah itu laisa aliman bi amrillah, tidak dibarengi dengan pemahamannya kepada masalah halal dan haram tadi. Akibatnya apa yang berkembang dari jenis yang pertama ini, jenis ulama yang pertama ini, dia takut kepada Allah dalam pengertian ibadahnya tinggi, waroknya besar, begitu ya, khusyuk ibadahnya, begitu. Tetapi laisa aliman bi amrillah, tidak mengetahui halal dan haram. Nah, ini banyak terjadi ya di kalangan aktivis-aktivis di antara kita yang dalam tanda petik mendapatkan karbitisasi ya, mendapat dikarbit gitu, spiritualnya ya, dikarbit kehusuan ibadahnya begitu, namun tidak dibarengi pagar-pagar halal dan haram. Akibatnya hadirin sekalian, banyak kita lihat ya, kok dia itu ibadahnya bagus ya, dia itu khusyuk sholatnya, tetapi kenapa kurang bagus hubungannya dengan tetangga, kurang bagus hubungannya dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya kurang bagus, ya, dengan orang tuanya kurang bagus, padahal sholatnya khusyuk. Nah ini masalahnya di sini, begitu. Jadi dia mendapatkan karbitisasi, istilahnya, ya, mendapatkan dikarbit spiritualnya, dipompa, disupport terus, gitu ya. Inilah yang disebut dengan kehusuan yang instan, begitu. Akhirnya karena dia tidak tahu ilmunya tentang halal dan haram, tidak tahu pagar-pagarnya, akibatnya dia mengikuti apa yang kenikmatan yang sifatnya instan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat kita lihat betapa banyak ya para aktivis di antara kita ya yang kemudian dia khusyuk ibadahnya, tetapi kemudian kurang baik dengan hablum minannasnya ya. Itu yang pertama hadirin sekalian. Yang kedua ada alimun bi amrillah. Nah, ini terbalik. Ada alimun bi amrillah, ada orang yang berilmu tentang perintah Allah. Nah, ada ulama yang berilmu tentang perintah Allah. Artinya pengetahuannya tentang halal dan haram, pengetahuan agamanya begitu banyak sakit dadanya. Begitu banyak pengetahuannya tentang halal dan haram. Namun sayang, laisa aliman billah, dia tidak takut kepada Allah. Nah, ini terbalik. Jadi pengetahuan pagar-pagarnya betapa dia tahu. Yang ini pagar yang ini keharaman, yang ini kehalalan. Betapa banyak dia mengetahui teori-teori tentang itu. Tetapi karena dia tidak ada rasa takut kepada Allah, akibatnya ya hanya manis di bibir. Ya, bibirnya berhiaskan syariah, bibir dan lidahnya berhiaskan Al-Quran dan Sunnah, namun itu tadi, dalam prakteknya dia tidak mewakili apa yang dia lisankan tadi. Hatinya tidak mewakili apa yang dia lisankan tadi. Begitu. Nah ini juga banyak kita temui ya di antara kita. Begitu ya. Nah ini mungkin yang sering kita lihat,
Islamofobia itu di sini adanya, gitu ya. Jadi orang-orang yang orang Islam tapi takut kepada Islam, begitu. Nah, begitu. Itu ini yang nomor kedua, ya. Nah, ulama tipe ketiga inilah yang kita maksud dengan al-ulama al-amilin itu, yaitu di samping dia itu alimun billah, di samping dia itu mengetahui kepada Allah, ya, takut kepada Allah, begitu, alimun bi amrillah, juga dia memagari diri dengan mana yang halal, mana yang haram. Begitu. Sehingga apa yang dia lakukan betul-betul sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga dia tidak tersesat, ya, dalam melaksanakan syariat. Nah, inilah hadirin sekalian yang kemudian yang diwariskan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, yang kita sebut dengan ilmu nubuah itu, yang diwariskan dari Rasulullah kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya mewariskannya kepada al-ulama al-amilin tadi. Nah, ulama yang mengamalkan apa yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin sekalian, itu poin kedua. Poin yang ketiga, coba kita lihat, hadirin sekalian. Hadis ini pun sesungguhnya menjelaskan, ya, di pada sisi lain hadis ini menjelaskan tentang terminal-terminal tempat berlangsungnya estafeta ilmu nubuah itu sendiri. Jadi kalau kita mencari ilmu nubuah itu di mana ya adanya, gitu ya, ilmu yang disebutkan tadi, di mana ada terminal-terminalnya, begitu. Terminal itu yang pertama, ya, ada pada sahabat. Nah ini, ada pada para sahabat. Terminal pertama itu ada pada sahabat. Yang kedua ada pada para tabiin al-amilin. Jadi yang kedua itu tabiin itu maksudnya generasi setelah sahabat, tetapi yang amilin tadi yang mengamalkan. Dan kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini terminal yang ketiga itu ada pada ulama al-amilin tadi. Nah itulah hadirin sekalian yang menjadi terminal-terminal tempat berlangsungnya estafeta ilmu nubuah itu. Dan kepada mereka lah hendaknya kita mencari berguru tentang ilmu agama ini, begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, kenapa ini banyak ya yang mengatakan si anu kok begitu, si anu kok begitu, ya. Tetapi dua-duanya, dua komunitas tadi yang nampak bertentangan, ya, saling sikut menyikut tadi, kan dua-duanya semboyannya kembali kepada Quran dan Sunnah. Semboyannya ya, yang ini komunitas ini dengan performanya yang seperti itu, ya, menyikut kelompok yang lain, begitu ya. Itu kan dua-duanya semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, begitu. Kenapa bisa begitu? Dan pertanyaannya, oh ternyata yang jadi persoalan yang harus disempurnakan itu pada konsep, pada metode pencarian ilmu agama itu, bukan langsung kepada Quran dan Sunnah, tetapi kita harus melibatkan salaful ummah, melibatkan para sahabat. Kan terminalnya tadi harus sahabat dulu. Bersahabat dulu, kemudian juga jadi karena ilmu nubuah itu Al-Quran dan Sunnah syariah yang diberikan oleh Rasulullah itu kan diwariskan kepada sahabat dulu, kemudian kepada ulama al-amilin. Nah itu seharusnya kita merujuk itu mengikuti alur itu, bukan langsung kepada teks Al-Quran, teks hadis dulu, begitu. Kalau kemudian kita itu dalam pengertian merujuk pada Al-Quran dan Sunnah itu, kita langsung kepada teksnya tadi, maka ini khawatir membuka kesempatan untuk cocok logi, ya, membuka kesempatan untuk cocok logi, dan ini terjadi cocok logi, itu. Nah, sekarang masalahnya hadirin sekalian, terjadi pertentangan seperti itu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu, yang terjadi dengan cocok logi.
ya cocok logi antara yang ini mengatakan begitu, yang itu mengatakan begitu, terjadi silang pendapat. Ya kalau silang pendapat dalam pengertian yang buruk ada sesuatu yang baik ya. Tetapi kalau silang pendapat dalam persoalan yang usul, ya ini yang jadi persoalan. Nah, terjadinya silang pendapat dalam persoalan yang usul tadi itu diakibatkan karena persoalan cocok logi, ya. Karena kenapa? Karena memang ada pihak-pihak dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa melihat bagaimana salafus sholih, para sahabat, tanpa melihat bagaimana ulama al-amilin itu memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, oleh karena itu, supaya tidak terjadi cocok logi seperti itu, Rasulullah sudah jauh-jauh hari ya menyatakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim halaman 1743, nomor hadisnya nomor 4611 ya. Nah, Rasulullah bersabda, ini langsung kepada, karena ini tidak saya kutip, tidak dengan rawi dan sanadnya, langsung saja an Aisyah. An Aisyah, dari Aisyah qalat, beliau berkata begini, kata Aisyah, zaujatun Nabi, istri Nabi, sa'ala rajulun an-nabiyya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, seseorang pernah bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, ayun nas khairun. Ini ada seseorang bertanya ya kepada Nabi. Ayun nas khairun. Ya Rasulullah, manusia mana yang terbaik? Ini pertanyaan kepada kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, manusia mana yang terbaik? Nah, bagaimana kata Nabi ini? Qala, Nabi menjawab, ya, ini jawaban Nabi, yaitu al-qarnu alladzi ana fihi. Nah, ini kalimat, yaitu manusia yang baik itu manusia yang al-qarnu ada pada masa. Qarnu itu masa ya. Ada pada masa alladzi yang pada masa itu aku fihi ada di dalamnya. Nah, begitu kata Rasul, manusia terbaik itu adalah ada pada sebuah masa yang aku hidup di dalamnya. Seperti masa Rasulullah kan maksudnya ya. Nah, summa atsani, kemudian masa berikutnya, summa atsalis, kemudian masa berikutnya, masa ketiga. Jadi dengan demikian ada 3 generasi yang Rasulullah tunjukkan sebagai masa yang terbaik dalam berbagai hal. Tentunya dalam hal ini dalam menuju ilmu agama. Karena tadi bahwa apa yang diwariskan oleh Rasulullah kepada sahabat itu adalah ilmu agama, bukan ilmu umum. Nah, masa-masa itu sebagai terminal-terminal itu apa? Yaitu masa Nabi. Ya, al-qarnul ladzi ana fi, masa Nabi. Tsumma atsani, kemudian masa berikutnya, ini masa berikutnya berarti masa sahabat. Jadi setelah Nabi tiada kan masa sahabat. Tsumma atsalis, kemudian masa berikutnya yaitu masa tabi'in. Berarti ada 3 masa, hadirin sekalian, sebagai tempat terminal-terminal daripada ilmu nubuwah tadi. Nah, begitu ya. Jadi dengan demikian hadirin sekalian, kalau kita semboyan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu langsung kepada teks Al-Quran dan Sunnah tanpa melibatkan masa-masa terbaik tadi, nah, niscaya kita terancam untuk cocok logi. Seperti banyak yang terjadi hari ini. Ya, di Al-Quran dan Sunnah itu seperti karet yang bisa diambil ke sana, ya, diambil ke sana, begitu. Nah, itu yang disebut dengan cocok logika. Nah, hadirin sekalian, kenapa sahabat itu harus jadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Jelas. Karena sahabat adalah komunitas pertama, bayangkan oleh hadirin sekalian. Karena sahabat itulah komunitas pertama yang bersentuhan langsung dengan Nabi.
yang mendapatkan bimbingan langsung oleh Nabi, yang menyaksikan bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu dikebumikan, dipraktekkan, gitu. Sehingga wajar kalau mereka, komunitas sahabat itu, jadi rujukan. Jangan dilewat. Jadi kalau kita melewati sahabat dalam memahami Quran dan Sunnah, ya tadi terjadi sesat logi, ya hawa nafsu kita yang kemudian ingin dilegitimasi oleh Al-Quran dan Sunnah tadi. Nah, tentu saja sahabat ini kemudian mewariskannya kepada generasi yang ketiga, yaitu tabi'in. Karena ini masih dekat, ya, masih dekat. Kalau dalam ilmu hadis itu, ya, disebutnya tuh hadis nazil itu, hadis Ali tadi, ya, hadis yang talangnya masih dekat begitu, ya. Nah, itulah hadirin sekalian, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua, hadirin sekalian, poin yang ketiga, ya. Nah, hadirin sekalian, dari keterangan di atas, ya, hadis tadi maksudnya itu seolah mengisyaratkan pada kita, bahwa estafeta pemegang orisinalitas ilmu agama adalah ada pada sahabat, begitu. Jadi itu orisinalitas ilmu agama itu dalam hal ini ilmu nubuwah, ya, ada pada mereka. Hal ini sebagaimana kita lihat dalam Quran surat 9 ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kalau di hadapan hadirin sekalian ada Al-Quran bisa dilihat. Nah, Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwalun. Siapa sabiqunal awwalun? Itu orang yang pertama, orang yang terdahulu dan yang pertama. Siapa? Itu tadi minal muhajirina, dari kalangan muhajirina wal ansor dan ansor. Nah, jadi as-sabiqunal awwalun was-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu dan yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansor. Yang pertama, ya, itu kan para sahabat. Walladzina tabauhum, dan mereka yang ittiba kepada sahabat. Ittibanya tentu biihsan, dengan baik. Jadi ini yang bahasa tadi kita, al-ulama al-amilin tadi, ya. Jadi para sahabat dan mereka yang ittiba kepada sahabat dengan baik, itu radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Nah, karena Allah ridho kepada mereka, maka warodu, mereka pun ridho anhu, kepada Allah, ya. Jadi karena Allah ridho kepada mereka, akibatnya mereka ridho kepada Allah. Nah, karena kondisinya seperti itu, sudah gayung bersambut antara Allah dan mereka, ya, para sahabat dan waladina taba'hum tadi, bi ihsan tadi, maka wa'addalahum, Allah janjikan kepada mereka jannatin, surga-surga, tajri, yang mengalir tahtaha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai yang banyak, ya. Khalidina fiha, mereka hidup abadi di dalamnya, abadan, selamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Nah, ini sudah disinggung oleh Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 100 tadi, ya, bahwa mereka itu diridhoi oleh Allah. Siapa? Sahabat, dan mereka siapa saja dari kalangan ulama al-amilina yang ittiba kepada para sahabat dengan baik. Allah ridho kepada mereka. Nah, kalau mereka ridho dan mereka diridhoi dan mereka ridho kepada Allah, betapa semua tindak tanduknya. Dalam hal ini kita khususkan dalam periwayatan ilmu nubuwah tadi adalah ilmu yang benar-benar terjaga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin sekalian, ayat ini jelas menunjukkan adanya estafeta warisan ilmu nubuwah itu adalah para ulama yang dalam hadis di atas
diidentifikasikan sebagai para tabi'in yang Allah menyebutnya sebagai mereka yang berkomitmen untuk mengikuti jejak dan langkah para salafus saleh tadi. Dengan kalimat waladina taba'uhum bi ihsan. Nah, hadirin sekalian, kalimat komitmen untuk mengikuti mereka para sahabat tadi ya adalah merupakan syarat utama untuk menjadi ahli waris daripada ilmu nubuwah tadi. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya agar kita ini menjadi ahli waris daripada periwayatan ilmu nubuwah tadi? Nah, syaratnya adalah ittiba'uhum waladina taba'uhum atau ittiba'uhum, komitmen dengan sahabat tadi. Demikian bahasan hari ini, hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri, karena nasihat itu adalah untuk diri saya sendiri, juga untuk hadirin sekalian, para adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen dan karyawan, dan masyarakat seluruhnya di seluruh negeri ini. Itu saja. Saya serahkan kembali kepada moderator. Cek ya. Baik, alhamdulillah pemaparan materi dari guru kita Dr. Alan Sumana telah tersampaikan dengan baik, alhamdulillah. Mungkin selanjutnya karena masih ada waktu juga ya untuk teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan langsung tulis saja di kolom chat, saya ingin bertanya. Bisa bertanya di Meet, bisa bertanya di TV ya, Pak Rin? Oh gitu ya Pak. Makan. Oh ya, ini udah ada Pak. Dari Vira Fadilah, katanya izin bertanya Pak, kan menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim baik ilmu umum dan ilmu agama. Apakah mempelajari ilmu umum dapat berpahala dan bahkan bernilai syahid ketika ia meninggal dalam mempelajarinya? Dan apakah kita akan mendapatkan syafaat dari ilmu nubuwah yang kita pelajari? Ya, baik. Hadirin sekalian, ini pertanyaan bagus dari saudara kita, bahwa apakah mempelajari ilmu umum itu berpahala? Tentu berpahala, begitu. Tentu berpahala. Bagaimana berpahalanya ilmu agama? Ilmu agama yang dimaksud itu ilmu nubuwah, gitu. Hanya pertanyaannya kapan berpahalanya, gitu kan? Nah, kenapa kok ada pertanyaan kapan berpahalanya mempelajari ilmu umum? Ya karena ilmu umum itu hadis sekalian tidak mengajarkan adanya baik dan buruk. Ilmu umum itu tidak mengajarkan adanya surga dan neraka. Begitu. Nah, menjadi berpahala kalau kemudian dikaitkan dengan gerbong ilmu agama. Begitu. Jadi seorang muslim dengan komitmennya kepada agamanya, seorang muslim yang komitmen kepada agamanya akan merefleksikan kemampuannya di bidang ilmu umum menjadi persembahan baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berpahalanya di sini gitu. Ya. Nah, tentu saja mempelajari ilmu agama pun tidak berpahala. Sama kalau kemudian itu ya tadi, kalau dia mempelajari ilmu agamanya itu tidak dalam rangka mencari ridho Allah tadi, sama aja begitu kan masalahnya, ya sama aja gitu ya. Nah, hanya tadi seperti yang sering disampaikan bahwa dua-duanya baik ilmu agama ataupun ilmu umum, dua-duanya adalah fardu hukumnya, wajib. Hanya yang satu fardu ain, ilmu agama itu fardu ain, dan ilmu umum itu juga fardu kifayah. Ya. Nah, fardu ain itu maksudnya kefarduan yang dibebankan kepada setiap kita. Gitu. Nah, ilmu agama itu fardu ain. Alasannya karena kita orang Islam. Gitu. Kan masuk surganya kita itu karena kita pahamnya kepada ilmu agama.
dan masuk nerakanya kita itu karena bodohnya kita kepada ilmu agama. Gitu. Jadi masuk surganya kita itu bukan karena kita tak tahunya kepada ilmu umum. Masuk nerakanya kita itu karena kita bodohnya kepada ilmu umum, bukan itu. Jadi masuk surganya kita itu adalah karena ilmu agama, pahamnya kita kepada ilmu agama, dan masuk nerakanya kita itu karena kitanya bodoh kepada ilmu agama. Gitu. Nah, keahlian-keahlian yang kita miliki dibutuhkan. Keahlian baik dalam bentuk ilmu umum maupun keahlian lain dibutuhkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka instrumen untuk merefleksikan diri sebagai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu agamanya. Begitu. Nah, jadi bahkan ketika seseorang yang sudah bisa mengaitkan, menumbuhkan, pasnya kalimatnya pasnya menumbuhkan ilmu umumnya di atas ilmu agamanya, mengakar pada ilmu agamanya, ilmu umumnya tadi, ketika dia mencari ilmu umum, yang ilmu umumnya itu ditumbuhkan di atas lahan ilmu agama tadi, maka matinya ketika mempelajari ilmu umum itu bisa mati syahid. Begitu. Dan tinta orang seperti itu, tintanya itu akan ditimbang. Dan sudah ditimbang dengan tinta orang yang syahid tadi, begitu. Ya tintanya mungkin tinta ulamanya, ya ditimbang dengan darah syuhada tadi, begitu ya. Ya. Nah, tentu saja kalau kita bicara tentang syafaat Rasulullah, tentu saja kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sepanjang kecintaan kita kepada Rasulullah itu sendiri terus dibina, ditumbuhkan, dipupuk dengan subur. Insyaallah di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat. Ya. Karena orang yang paling sibuk kelak di yaumul akhir nanti dalam kebangkitan itu, orang yang paling sibuk itu ya, Rasulullah mencari sanasnya, mencari umatnya untuk memberikan syafaatnya. Dari insyaallah kita akan menjadi bagian dari yang dicari oleh Rasulullah untuk mendapatkan syafaat. Asal apa tadi? Asal ilmu fardu ainnya yang harus ditumbuh-suburkan. Nah, tentu saja ilmu fardu ain yang harus ditumbuh-suburkan, ilmu agama tadi itu adalah pada batas-batas yang wajib. Kan fardu ain itu maksudnya apakah muslim itu pedagang? Apakah muslim itu petani? Apakah mahasiswa? Atau siapapun? Begitu ya? Sepanjang muslim, maka dia wajib mempelajari ilmu agama, tetapi kewajibannya pada hal-hal yang wajib. Nah, apa hal-hal yang wajib yang dimiliki oleh setiap kita dengan mengabaikan profesionalitas kita, ya? Maka yang wajib dari ilmu agama untuk setiap kita itu adalah ilmu agama yang menyangkut tentang akidah yang lurus, menyangkut akhlak yang mulia, menyangkut muamalah yang baik. Begitu. Sementara hal-hal yang fardu kifayah dari ilmu agama tadi seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, itu fardu kifayahnya, gitu ya. Nah, itu di antaranya. Silakan, barangkali masih ada. Ya, baik Pak. Terima kasih. Jazakallahu khair, Pak. Ya, barangkali dari teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di YouTube gitu kan lagi live streaming di TV UPI, ada yang ingin ditanyakan, disilakan. Silakan. Jadi hadirin sekalian, sambil menunggu ini barangkali ada yang sambil menunggu yang bertanya dari masyarakat juga boleh tinggal chat aja. Karena ada yang bertanya, apakah boleh interaktif? Tentu boleh kita. Boleh langsung bertanya, boleh langsung bertanya lewat Meet, tapi lewat Meet boleh langsung bertanya atau lewat chat boleh. Tetapi kalau lewat streaming ke UPI TV UPI tentu itu hanya lewat chat saja.
nanti disampaikan ke moderator. Gitu. Demikian hadirin sekalian, silakan barangkali ada yang akan ditanyakan. Bagaimana Farid? Di apa, yang live streaming di YouTube ada yang bertanya sih Pak dari Haji Silakan. Muhammad Ilyas, namun sedikit Ya, terpotong pertanyaan. Ya. Ya Pak. Jadi dari Haji Muhammad Ilyas katanya izin bertanya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai waris dan kita harus sesuai dengan aturan pembagian yang ada di dalam Al-Quran. Namun pada zaman ini banyak sekali ketidakadilan dalam membagi warisan tersebut. Apakah boleh membagi waris meskipun tidak sesuai dengan Al-Quran? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi, apakah boleh nggak? Nah, hadirin sekalian, amal Islami itu kan dibagi dua. Ada amal Islami yang pelaksanaannya membutuhkan adanya sistem, ya, sistem kenegaraan maksudnya, seperti undang-undang, perangkat sistem tadi, dan ada amal Islami yang tidak membutuhkan itu. Nah, amal Islami yang tidak membutuhkan adanya perangkat sistem tadi, ya, itu boleh dilaksanakan oleh semua kita. Seperti sholat misalkan, ya, sholat. Nah, kita sholat kan, ya, tidak butuh sistem lah yang mengatur secara khusus tentang sholat itu, ya, kita bisa lakukan. Gitu. Nah, membaca buku, ya, dan lain sebagainya. Sholat kita di masjid mah, ya, tergantung kemaslahatan yang kita miliki. Gitu. Tapi ada amal Islami yang keberadaannya, sempurna pelaksanaannya, keberadaannya itu harus melalui sistem, harus difasilitasi oleh sistem. Ya, dalam hal ini harus ada undang-undang kenegaraan yang mengaturnya. Begitu. Nah, hukum waris belum ada undang-undang yang mengatur tentang itu secara hukum positif, hukum kenegaraan. Akibatnya kembali kepada kesadaran semua kita. Boleh kita melaksanakan hukum waris, hukum Islam. Dalam hal ini yang bisa dilakukan, ya, kecuali yang tidak bisa dilakukan. Nah, yang bisa kita lakukan misal hukum waris tadi. Nah, kalau itu ada kesadaran di antara kita, di antara keluarga itu, nah, sudah kita sadar, misal kita bagi berdasarkan hukum Islam, silakan, dan itu lebih berkah tentunya. Tapi kalau kemudian di antara keluarga silang pendapat tentang pembagian itu, nah kita harus paham bahwa hal ini hukum waris ini belum diadopsi menjadi hukum negara. Negara kita kan bukan negara Islam. Jadi karena kita harus sadar bahwa tidak boleh memaksakan, kan belum ada perangkat hukumnya. Begitu. Oleh karena itu, kalau kemudian di antara keluarga kita tidak sadar tentang itu, ya kembali kepada kemaslahatan yang lebih umum. Begitu. Dan itu tentu saja itu keterbatasan. Gitu. Dimaafkan. Ya. Jangan sampai dipaksakan sampai misal bawa golok misalnya, ya, yang gitu. Nah, contoh yang lain misal hukum pidana, ya, ada semacam potong tangan, rajam. Nah, karena itu adalah hukum amalan Islami yang pelaksanaannya butuh sistem dan sistem belum memfasilitasi itu, negara kita belum memfasilitasi itu, ya tidak bisa kita amalkan, ya. Karena kan ketika kita melaksanakan hukum potong tangan, hukum rajam, itu kan harus ada perangkat hukumnya, gitu. Yang memotong tangan, yang merajam itu kan hakim, perangkat hukumnya, bukan kita. Nah, yang diperlukan oleh kita itu, gitu. Nah, jadi sepanjang perbuatan itu, sepanjang persoalan itu terkait dengan amal Islami yang pelaksanaannya membutuhkan adanya perundang-undangan, membutuhkan adanya perangkat hukum,
Sementara perangkat hukumnya tidak ada, yaitu suatu keterbatasan dan itu dimaafkan. Ya. Nah, begitu. Farid, silakan. Baik, mengingat waktu ya Pak sudah memasuki Ya, pukul silakan. 5 lebih 3 menit, jadi mungkin untuk kegiatan kita kali ini cukup sekian gitu. Barangkali dari teman-teman yang masih ingin bertanya ataupun bagaimana mungkin bisa di lain kesempatan. Dan untuk teman-teman yang sudah bertanya juga terima kasih. Teman-teman sudah bertanya, sudah menyimak dari awal, terima kasih baik yang ada di dalam Google Meet ataupun yang ada di dalam YouTube gitu yang sedang menonton live stream di TVU. Pada kali ini dengan membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Farid Abdullah Helmi selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam tutur kata yang dimana mungkin menyinggung teman-teman semua. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Farid dan para hadirin jamaah yang memuliakan atas bergabungnya dan atensinya. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman yang dirasa belum melakukan presensi, bisa ya, ada di kolom chat itu linknya. Jadi cek aja. Ini buat yang presensi katanya udah nggak menerima respon lagi, gimana?
Untuk teman-teman yang belum melakukan presensi, coba di ini lagi ya, diakses lagi link yang telah diberikan di kolom komentar. Seharusnya sudah bisa diakses lagi sih. Asik